4401. Menghadapi serangan puluhan ahli abadi, Long Chen terpaksa melepaskan kekuatan aslinya. Namun, ketika dia memanggil Seven Star Battle Armor, pilar cahaya yang sangat besar itu lebih kecil dari sebelumnya. Berkurangnya ukurannya bukan karena kurangnya tenaga. Sebaliknya, itu adalah hasil dari kekuatannya yang semakin terkompresi. 3 ahli abadi di depannya langsung terpesona oleh auranya. Boom! Dengan ledakan yang menggemparkan, puluhan serangan dikirim terbang oleh pilar cahaya yang meletus dari Long Chen. Beberapa dari serangan itu langsung hancur, sementara beberapa lainnya miring. Hanya 5 serangan yang mencapai Long Chen, tapi mereka sudah kehabisan energi saat menembus pilar cahaya itu. Pada akhirnya, ketika mereka menyerang Long Chen, mereka bahkan gagal menembus lapisan pelindung cahaya surgawi. Saat serangan puluhan ahli abadi dengan mudah diblokir oleh Long Chen, ekspresi para ahli abadi berubah drastis. Saya tidak bisa dibiarkan hidup. Saya pikir kalianlah yang tidak memiliki tujuan hidup, kata Long Chen sambil menatap para ahli yang tercengang itu. Niat membunuh sedingin es membara di matanya. Merasa bahwa mereka semua ingin dia mati, dia mengaum dengan marah. Kalian semua bisa mati sekarang. Sayap Kunpeng Long Chen terbentang di punggungnya. Bagaikan sambaran petir, pedang 7 puncak menebas tanpa ampun. Seorang ahli abadi hampir tidak bisa bereaksi sebelum dibelah 2 oleh Long Chen. Kecepatan Long Chen sangat luar biasa sehingga mereka tidak bisa menghindari serangannya. Memegang pedang 7 puncak di tangan kanannya dan tombak 7 puncak di tangan kirinya, Long Chen cukup kejam. Beberapa ahli abadi mampu memblokir serangan pertamanya, namun serangan kedua akan langsung merenggut nyawa mereka. Long Chen seperti dewa iblis, menuai kehidupan para ahli abadi, menyebabkan hujan darah abadi turun. Jangan berpisah, bergabung. Kita tidak bisa membiarkan dia menjemput kita satu persatu, teriak seorang ahli abadi tepat saat tombak Long Chen menimpanya. Dia berhasil memblokir tombak 7 puncak Long Chen dengan senjata surgawi abadi miliknya. Akibatnya, tombak 7 puncak hancur, sementara ahli abadi mengambil darah dari dampaknya. Boom! Saat berikutnya, pedang 7 puncak seperti taring ular berbisa yang menusuk dadanya. Melihat sebuah celah, seorang ahli abadi datang menyerbu sambil melolong marah, sambil memegang kapak perang raksasa. Mereka semua dapat melihat bahwa mereka harus bersatu jika ingin membunuh Long Chen. Oleh karena itu, serangan ini adalah untuk menyelamatkan ahli abadi yang tertusuk. Long Chen hanya mendengus dan mengayunkan pedang 7 puncak dengan ahli abadi yang masih tergantung di sana. Tidak, pakar abadi itu berteriak, matanya penuh keputusasaan. Dia hanya bisa menyaksikan kapak perang itu menghantam kepalanya. Boom! Kapak perang itu tanpa ampun memenggal kepalanya. Ironisnya, kapak yang dianggap bisa menyelamatkan nyawa malah menjadi alat kematian. Oh, apakah kamu begitu menginginkan dia mati, ejek Long Chen. Pakar abadi yang memegang kapak itu tercengang, amarahnya melonjak karena kata-kata Long Chen. Plot ini benar-benar jahat. Aku akan membunuhmu. Kapak perangnya menghantam Long Chen sekali lagi. Lengan penggunanya menonjol saat dia memusatkan seluruh kekuatannya pada satu serangan ini. Jangan impulsif. Teriakan kaget terdengar. Lagi pula, ahli abadi yang memegang kapak secara alami diberkahi dengan kekuatan yang sangat besar, dan menonjol sebagai yang terkuat di antara mereka. Apakah mereka bisa mengalahkan Long Chen atau tidak bergantung padanya? Takut terjadi sesuatu, para ahli abadi lainnya buru-buru menyerang juga. Bukan karena mereka semua bersatu, hanya saja mereka tahu tanpa dia, peluang mereka untuk mengalahkan Long Chen akan menurun. Di kejauhan, penonton pun sesak napas. Manusia dan ras lain belum pernah menyaksikan tontonan seperti itu sebelumnya. Lusinan pakar abadi menyerang World King dengan ekspresi panik, mata mereka penuh ketakutan. Ketika ahli abadi yang memegang kapak membanting senjatanya ke bawah, pedang 7 puncak Long Chen tiba-tiba menghilang, digantikan oleh tangan yang ditutupi bintang. Diagram bintang 7 kemudian muncul di tengah telapak tangannya. Saat Long Chen mengepalkan tangannya, bintang-bintang meredup, dan riak meledak darinya. Saat ini, kapak perang milik ahli abadi itu menghantam tinju Long Chen. Para penonton benar-benar tercengang ketika mereka menyaksikan Long Chen meninggalkan pedang 7 puncak dan tombak 7 puncak, malah menggunakan tinjunya untuk memblokir serangan itu. Boom! Yang mengejutkan mereka, kapak dewa abadi raksasa itu meledak di depan mereka. Setelah hancur, tinju itu terus menyerang kepala penggunanya, menghancurkannya. Dalam sekejap, ahli abadi lainnya yang menyerang Long Chen terhenti, menghirup udara dingin. Mereka berencana menyerang Long Chen dengan ahli itu. Namun pemandangan ini membuat mereka langsung berbalik dan lari. Mereka lari. Penonton semakin tercengang dengan pemandangan ini. Alih-alih menyaksikan sekelompok pakar abadi menyerang World King kecil, mereka kini menyaksikan mereka melarikan diri dari salah satunya. Namun, tidak ada yang bisa menyalahkan mereka. Hanya dalam bentrokan singkat, lebih dari 10 orang terbunuh.
Dengan kurang dari 40 dari mereka yang tersisa dan anggota terkuat mereka baru saja dihancurkan oleh satu pukulan dari Long Chen, itu bukan hanya kekalahan fisik tetapi juga pukulan terhadap kepercayaan diri mereka. Dia bukan manusia, dia iblis, monster. Setiap ahli abadi mempunyai pemikiran yang sama terlintas di benak mereka dan langsung melarikan diri ke segala arah, bahkan tidak peduli dengan wajah. Mereka ingin bertahan hidup apapun yang terjadi. Mereka tahu bahwa kecepatan Long Chen tidak tertandingi. Meski begitu, dia tidak mungkin mengejar mereka semua. Orang yang dikejar Long Chen pasti akan mati, tapi yang lain akan bisa bertahan. Adapun siapa korbannya, itu adalah masalah keberuntungan, atau lebih tepatnya, kemalangan. Namun, langkah Long Chen selanjutnya melampaui semua ekspektasi mereka. Alih-alih mengejar, dia malah membentuk segel tangan. Saat cahaya surgawi 7 warna mengalir di sekitar Long Chen, puluhan ribu pedang 7 puncak terkondensasi dalam cincin surgawi di belakangnya. Pengapian darah tertinggi, 10.000 pedang terbang. Long Chen melakukan satu set segel tangan terakhir, dan puluhan ribu pedang 7 puncak itu ditembakkan, menutupi seluruh ruang ini. 4402. Kekosongan itu pecah saat pedang 7 puncak menembus batasan ruang waktu, meninggalkan puluhan ribu garis hitam tipis yang menggores dunia. Pedang 7 puncak menutupi seluruh langit dan bumi. Oleh karena itu, meskipun para ahli abadi ini mundur seketika, mereka tidak dapat lolos dari kematian. Dalam sekejap, mereka menjadi berlubang, mirip saringan. Setelah menembusnya, pedang 7 puncak itu lenyap, dan kekosongan perlahan pulih. Namun, para ahli kekal yang dulunya perkasa kini terbaring tak bernyawa, berubah menjadi mayat belaka. Tubuh mereka turun perlahan seolah waktu bergerak lamban. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan kaget. Adegan ini begitu nyata sehingga mereka merasa seperti sedang bermimpi. Serangan Long Chen tidak memberi waktu bagi siapapun untuk bereaksi, itu terjadi terlalu cepat, meninggalkan kesan bahwa semuanya sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Ayah benar-benar jenius. Dia bahkan mampu menghasilkan teknik seperti itu. Aku hanya orang bodoh dibandingkan dia. Long Chen perlahan memisahkan tangannya. Teknik ini diberikan kepadanya oleh Long Zhantian. Mampu secara langsung melepaskan kekuatan penuh darah tertinggi 7 warna, itu membuat Long Chen sepenuhnya tidak takut dalam pertarungan kelompok. Bahkan di saat krisis, dia bisa menyelesaikan semuanya dengan langkah ini. Darah tertinggi 7 warna ini adalah energi inti Long Chen, sebuah kekuatan yang bisa dilepaskannya secara langsung. Namun, kelemahan utamanya terletak pada kenyataan bahwa kekuatan ledakan yang luar biasa berdampak signifikan padanya. Akibatnya, Long Chen enggan menggunakannya dengan santai dan menahan diri untuk tidak menggunakannya hingga saat ini. Saat melawan para ahli abadi ini, Long Chen menemukan bahwa setelah mencapai Heaven State pertama dari alam World King, kendali atas kekuatannya telah berkembang, membuatnya ingin menguji jurus ini, dan kekuatan jurus ini bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan. Itu dilepaskan hampir seketika, tidak memberikan waktu kepada siapapun untuk bereaksi. Selain itu, kekuatan membunuhnya bahkan lebih besar daripada World Extermination Flame Lotus. Agar adil, teratai api pemusnahan dunia pasti akan lebih kuat dari ini jika Long Chen dan Huo Linger melepaskan kekuatan penuh mereka, tapi itu akan mengharuskan dia menggunakan kitab suci Nirvana, dan itu akan memberi waktu kepada pihak lain untuk bersiap. Di sisi lain, teknik ini secara langsung menyulut darah tertingginya, sehingga dia bisa melancarkan serangan dahsyat dalam sekejap. Pada akhirnya, kekuatan membunuh adalah hal yang paling penting, dan serangan yang membuat pihak lain lengah adalah yang paling efektif. Dulu ketika Long Zhantian pertama kali meneruskan teknik ini kepada Long Chen, dia berulang kali memperingatkan Long Chen untuk tidak memaksakannya, atau dia akan melukai dirinya sendiri. Itu karena pengapian darah tertinggi Long Zhantian berbeda dari pengapian darah ahli lainnya. Mereka melakukannya dalam proses yang lambat, tetapi teknik Long Zhantian adalah letusan seketika. Ide utamanya adalah melepaskan seluruh kekuatan dalam satu pukulan, sehingga pihak lain tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun, pendekatan ini juga tidak memberikan buffer bagi pengguna. Akibatnya, teknik ini berbahaya tidak hanya bagi musuh tetapi juga bagi praktisi. Satu gerakan ini hampir menghabiskan darah tertinggi 7 warna Long Chen, dan butuh setidaknya 1 hari baginya untuk pulih. Setelah melepaskan gerakan ini, selain merasakan sensasi terbakar di sekujur tubuhnya selama beberapa napas, Long Chen tidak merasakan apapun. Ini membuktikan konstitusi saya belum mencapai batasnya. Saya bisa mencoba tingkat ledakan yang lebih tinggi lain kali, kata Long Chen sambil mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Tubuh fisiknya bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Seni penyalaan darah yang diciptakan sendiri ini sangat mendominasi. Long Chen hanya menggunakan level awalnya sebagai ujian, dan sekarang, dia yakin bisa melampaui batasnya lebih jauh. Teknik ini pasti akan berkembang seiring dengan wilayahnya. Long Chen kemudian melambaikan tangannya, dan beberapa mayat melayang di udara, memasuki ruang kekacauan utama. Mereka terlempar ke tanah hitam. Kota bulan perak telah hilang.
Medannya mengalami transformasi total, dengan celah-celah kosong masih terlihat. Kota yang tadinya ramai kini bagaikan neraka dunia. Tuan itu perkasa. Bali datang bersama Little Crane, dengan ekspresi tersanjung. Meski menyadari kekuatan Long Chen, ia tidak menyangka kekuatannya akan mencapai tingkat ini. Di dunia kultivasi, kekuatan yang sangat besar memiliki karisma terbesar, dan bergema di semua ras. Awalnya, Bali menyimpan keluhan karena memiliki segel spiritual yang dipasang padanya, tapi sekarang, Bali menganggapnya sebagai suatu kehormatan tertinggi. Faktanya, menjadi pelayan Long Chen terasa seperti keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Hanya berdiri di samping Long Chen saja sudah memenuhinya dengan rasa kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah beberapa saat, cincin surgawi Long Chen lenyap, dan lautan berbintang pun lenyap. Rambut dan jubahnya yang berkibar terhenti. Niat membunuh Long Chen juga hilang. Dia memandang burung bangau kecil, dan saat melihat senyum hangatnya, dia memegang tangannya. Saya minta maaf, selalu ada orang jahat yang ikut campur. Ayo bermain di tempat lain. Hehe, aku tidak takut. Menyaksikan kakak Long Chen menghukum orang jahat juga menyenangkan. Begitu mereka hilang, orang-orang tidak akan dirugikan olehnya, dan dunia ini akan menjadi lebih damai. Jika suasananya benar-benar damai, tidak akan terasa buruk untuk keluar dan bermain. Bangau kecil terkikik. Melihat bahwa dia tidak merasa menyalahkan diri sendiri atau takut, Long Chen benar-benar santai. Namun, cahaya pelangi burung bangau kecil telah ditekan di dalam dirinya dan tidak bisa lagi dilepaskan secara eksternal. Long Chen dapat memahami betapa sulitnya dia berada dalam lingkungan seperti itu. Bagaimanapun, dia membutuhkan pancaran pelangi untuk menghalangi aura kotor dunia luar dan menjaga kemurniannya. Namun, kebrutalan dan pembunuhan merajalela di seluruh dunia. Di mana bangau kecil bisa menemukan kedamaian? Apakah dia ditakdirkan untuk menghabiskan seluruh hidupnya terpencil di pegunungan belakang akademi? Tidak, dunia ini juga memiliki banyak tempat suci. Mungkin aku bisa menciptakan surga untuknya. Long Chen tiba-tiba membentuk pemikiran seperti itu saat dia menatap mata Little Crane yang sedikit lelah. Kakak Long Chen, tiba-tiba aku merasa mengantuk, bangau kecil menguap. Long Chen tahu bahwa kematian begitu banyak ahli abadi telah memicu gelombang emosi negatif, dan itu akan berdampak pada dirinya. Dengan lembut mengangkatnya, Long Chen menggendongnya di punggungnya, dan bangau kecil tertidur begitu saja sambil tersenyum manis. Saat tatapan Long Chen menyapu medan perang, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya langsung gemetar ketakutan. Kembalilah dan beritahu seniormu bahwa Bos Long San telah kembali. Surga cahaya gelap tidak lagi seperti dulu. Jika kamu tidak ingin mati, tenang saja. Jika tidak, Anda mungkin akan memaksa Bos Long San untuk menangani situasi ini. Maka, memohon belas kasihan bahkan tidak akan menjadi pilihan. Setelah mengatakan itu, Long Chen pergi, dengan Bali mengikuti di belakang. Sosok mereka menghilang, meninggalkan reruntuhan kota bulan perak yang terlihat sangat terpencil. Setelah itu, nama Bos Long San menyebar ke seluruh Darklight Heaven seperti tsunami. 4403. Long Chen pergi sambil membawa Little Crane. Ketika tidak ada orang lain di sekitarnya, pancaran pelangi burung bangau kecil perlahan muncul kembali, memenuhi ruang beberapa meter di sekelilingnya. Nona muda adalah... Bali menatap dengan kaget, karena samar-samar ia bisa melihat seekor burung bangau di dalam pancaran sinar pelangi ini. Sebelumnya ia berspekulasi tentang identitas burung bangau kecil, namun tidak pernah bisa dipastikan. Hanya ketika bangau kecil tertidur dan aura tak menyenangkan yang menekan esensinya menghilang, sinar pelangi muncul kembali, mengungkapkan identitasnya. Pada saat ini, dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia adalah binatang dewa keberuntungan yang legendaris, jadi tidak heran dia mampu menyebabkan perubahan besar pada tubuhnya. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Tanya Long Chen sambil menggendong bangau kecil. Pertanyaan ini membuat Bali gemetar ketakutan, dan buru-buru menjawab. Karena Tuan baik dan tidak suka bertengkar dengan orang seperti saya. Bali tentu saja tidak berani mengatakannya karena bangau kecil menyukainya, tidak ingin menimbulkan ketidaksenangan Long Chen. Anda salah. Alasan aku tidak membunuhmu adalah karena kamu belum membunuh manusia, kata Long Chen ringan. Mendengar itu, Bali menghela nafas lega. Meskipun ia juga tidak menyukai umat manusia, memang benar ia belum pernah membunuh manusia sebelumnya. Bali berterima kasih kepada surga. Tidak membunuh manusia telah menyelamatkan nyawanya. Meskipun ia telah memukuli beberapa manusia yang melihatnya terlalu lama, pukulan itu hanya memberi mereka pukulan sebagai pelajaran dan tidak mengambil nyawa mereka. Memikirkan kembali masa-masa itu, rasanya ada ledakan ketakutan. Umat manusia juga memiliki orang baik dan jahat. Bahkan jika kamu membunuh manusia, itu tidak ada hubungannya denganku. Namun, itu memberiku alasan untuk membunuhmu dengan hati nurani yang bersih. Anda juga tahu bahwa burung bangau kecil adalah burung bangau pelangi, lambang binatang yang membawa keberuntungan. Karena dia tidak membencimu dan mau bermain denganmu, itu berarti karakter bawaanmu juga baik.
Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Anda harus berterima kasih kepada kebaikan yang ada di lubuk hati Anda, karena itulah yang menyelamatkan Anda, kata Long Chen. Bali tercengang. Ia tidak menyangka bahwa alasan Long Chen tidak membunuhnya adalah karena kebaikan batinnya. Ia ingin memberi mereka berdua pelajaran hanya karena bangau kecil sudah terlalu lama menatapnya. Masuk akal bahwa ahli seperti Long Chen akan langsung membunuhnya karena pelanggaran semacam itu. Terima kasih Tuan. Bali berbicara kepada Long Chen dengan rasa hormat baru, berharap dia bisa membungkuk seperti manusia. Namun, sosoknya berbentuk bola, jadi mustahil baginya untuk melakukannya. Aku sudah bilang kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kebaikan di hatimu itulah yang menyelamatkanmu. Namun, suatu hari, Anda mungkin bertemu orang lain, dan kebaikan itu bisa merugikan Anda. Bahkan mungkin membunuhmu. Bagaimanapun, dunia ini adalah perpaduan antara kebaikan dan kejahatan. Tidak ada yang tahu apa yang benar. Ini adalah dunia yang tidak masuk akal, jadi saya tidak pernah berbicara tentang alasan dengan dunia ini. Anda bisa pergi. Saya sudah membuka segel spiritualnya. Kamu bebas, kata Long Chen acuh tak acuh. Bali gemetar. Saat berdiri di sana, ia merasakan bahwa segel spiritualnya telah hilang. Namun, hal itu tidak memberikan kegembiraan apapun dan malah memberinya rasa kehilangan yang sangat besar. Long Chen sudah pergi. Bali tiba-tiba berteriak, "Tuan, tunggu saya. Aku telah mengembalikan kebebasanmu. Mengapa kamu ingin tinggal bersamaku?" Long Chen mengerutkan kening. "Tidak, Tuan, kamu tidak bisa membuangku. Saya mungkin tidak kuat, tetapi saya punya kegunaan. Saya mengetahui banyak hal, dan saya dapat membantu Tuan melakukan banyak hal. Juga, jika nona muda bangun dan tidak melihatku, dia akan merasa sedih," kata Bali dengan sungguh-sungguh. "Tetapi jika kamu ikut denganku, kamu bisa kehilangan nyawamu kapan saja. Jika pertempuran sesungguhnya terjadi, aku mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menjagamu," kata Long Chen. "Tidak perlu untuk itu, sungguh. Aku mungkin tidak pandai bertarung, tapi aku ahli dalam berlari. Lihat saja ini." Bali tiba-tiba terpecah menjadi 8 sosok yang identik. Yang mengejutkan Long Chen, semuanya solid. Selain itu, semua aura mereka sama dengan keadaan normalnya. Teknik seperti itu sangat jarang terjadi. "Tuan, seperti yang Anda lihat, ketika saya ditundukkan oleh Anda saat itu, saya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kedelapan klon ini semuanya memiliki kekuatan spasial, dan bahkan jika 7 klon dihancurkan, saya masih bisa bertahan selama klon ke-8 lolos. Jika saya bertemu seseorang yang tidak bisa saya kalahkan, saya bisa melindungi nona muda, dan Anda bisa bertarung tanpa rasa was-was," ucap Bali bangga. "Bahkan api jiwamu terbelah menjadi 8. Itu sungguh luar biasa." Long Chen mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik seperti itu. "Tuan terlalu memuji saya. Menggunakan teknik ini dapat menyebabkan wilayahku jatuh, jadi aku hanya menggunakannya untuk menyelamatkan hidupku. Tapi, demi nona muda, aku akan mengorbankan hidupku. Saya pasti tidak akan mundur tanpa dia. Aku bersumpah demi nama ras roh bumi." "Ras roh bumi? Kamu berasal dari cabang ras roh?" Long Chen terkejut. "Ya, kami pernah menjadi bagian dari ras spirit." Tapi, suara Bali tiba-tiba berubah suram. "Tetapi kemudian, karena ikut serta dalam pembalasan berdarah, kami terkena kutukan jahat. Kami tidak pernah bisa bergabung kembali dengan ras roh setelahnya. Namun, kami tidak menyesal. Bagaimana kami bisa membiarkan orang lain membunuh kami tanpa membalas dendam?" Bali mengatupkan giginya dengan kebencian pada akhirnya. "Tidak heran kamu memiliki aura jahat namun tetap memiliki sedikit kebaikan. Aura itu adalah kutukan, sedangkan kebaikan adalah intimu," kata Long Chen, mengungkapkan keterkejutannya. "Guru, meskipun ras roh bumi kita dikutuk, percayalah padaku. Kami mempunyai rasa bangga tersendiri. Aku tidak akan mengkhianatimu atau nona muda," Bali bersumpah dengan sungguh-sungguh. Long Chen mengangguk saat dia mempercayainya. Dia kemudian bertanya, "Kamu berasal dari dunia mana?" "Dunia roh esoterik. Ini adalah tempat yang sangat kacau di mana pembantaian bisa terjadi kapan saja. Anda hanya bisa bertahan hidup dengan membunuh orang lain. Ras roh bumi kita adalah salah satu dari 3 faksi terkuat di dunia roh esoterik. Ketiga faksi ini selalu berada dalam konflik, seperti api dan air. Pemimpin kami adalah Sein yang kuat, dewa pelindung ras roh bumi kami. Dengan kehadirannya, kita aman. Namun akhir-akhir ini, 2 faksi lainnya berhasil merekrut para Sein dari dunia lain dan bersama-sama mengincar pemimpin kami. Akibatnya, dia terluka parah. Saat melindungi kami, dia terpaksa menyebarkan kami ke segala arah. Pada akhirnya, kami semua terpisah. Saya sedang mencari orang-orang saya ketika saya bertemu dengan Tuan. Tuan, saya percaya pada kebaikan Anda dan nona muda. Bolehkah saya memohon kepada Anda untuk menyelamatkan ras roh bumi?" Suara Bali kini berisi nada memohon. Meski tidak mampu berlutut, ia menekan dirinya sendiri.
Sikap ini adalah etiket tertinggi ras mereka, mirip dengan koutou umat manusia. Sein, Anda telah datang ke surga cahaya gelap. Long Chen sangat terkejut. Bukankah sudah diyakini secara luas bahwa para Sein tidak akan meninggalkan dunia mereka sendiri? 4404. Sein bisa meninggalkan dunianya, tapi karena penolakan saat tiba di dunia berbeda, level alam mereka akan turun. Dengan kata lain, setelah meninggalkan dunia mereka, basis kultivasi mereka akan berpindah dari alam suci ke alam abadi. Namun penindasan ini bersifat sementara. Begitu mereka kembali ke dunianya, penindasan itu lenyap. Mungkin suatu hari nanti, hukum dua dunia akan menyatu sepenuhnya, dan penindasan juga akan hilang. Namun, bagi Sein kita, penindasan ini sangat berbahaya sekarang. Selain itu, musuh kita telah merekrut banyak ahli manusia yang mencari keberadaannya. Jika dia ditemukan, karena penindasan alam, sekelompok ahli abadi akan mampu membunuhnya. Yang terpenting, Sein kita masih cedera dan belum sempat pulih. Elit kami terpaksa mengungsi ke segala arah. Oleh karena itu, semua anggota biasa yang memiliki keterampilan melarikan diri berlarian ke sana kemari untuk mengalihkan perhatian, memberikan Sein kita waktu untuk memulihkan diri. Saya tidak senang dengan umat manusia karena mereka dibeli dengan begitu mudah. Makanya aku tidak senang saat kalian berdua menatapku saat itu, jelas Bali tak berdaya. Long Chen tidak menyangka akan ada cerita di balik provokasi itu. Tampaknya bahkan di dunia lain, semua orang belum sepenuhnya bersatu. Tuan, Anda dapat dengan mudah mengalahkan banyak ahli abadi. Tolong, saya mohon Anda membantu Sein saya. Bantu ras roh bumiku melewati kesengsaraan ini, dan kami akan mengingat kebaikanmu selamanya, pinta Bali. Apakah kamu tidak takut aku menyalakan ras roh bumimu? Tanya Long Chen. Tidak, saya mempercayai Tuan, seseorang yang dipilih oleh ras Bangau Pelangi. Orang seperti itu tidak akan merugikan kita, kata Bali tegas. Ini bukan soal mempercayai visinya sendiri, melainkan mengandalkan kredibilitas ras burung Bangau Pelangi. Hanya karena ia mengenali identitas Bangau kecil maka ia berani meminta bantuan Long Chen. Jika Anda berasal dari ras roh, mengapa tidak meminta bantuan dari ras roh? Tanya Long Chen. Tuan, kamu pasti tidak tahu. Karena keinginan balas dendam kami dikutuk oleh darah iblis, dan aura kami tidak dapat dimurnikan. Karena itu, kita tidak bisa hidup bersama dengan ras roh, karena aura terkutuk kita akan menulari mereka yang lain. Kami lebih baik mati sendiri daripada melibatkan seluruh ras spirit, kata Bali. Long Chen mau tidak mau mengembangkan rasa hormat baru terhadap ras Bali. Dia mempercayai kata-kata Bali, lagi pula, Bali tidak memiliki kapasitas untuk berbohong di depan Long Chen. Ras roh bumi lebih memilih menghadapi kehancuran daripada menginfeksi ras roh dengan mencari bantuan mereka. Dia mengagumi keyakinan mereka. Saya memiliki sejarah yang mendalam dengan ras spirit dan telah menerima bantuan mereka berkali-kali. Saya berjanji kepadamu, bawalah aku menemui Sainmu, kata Long Chen. Bagaimanapun, mereka awalnya adalah bagian dari ras roh. Jika ras roh berada dalam masalah, Long Chen tidak akan ragu untuk membantu mereka. Meskipun ras roh bumi telah meninggalkan ras roh, hati mereka tidak berubah. Oleh karena itu, Long Chen masih memandang mereka sebagai bagian dari ras roh. Bali sangat gembira mendengar persetujuan Long Chen dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Ia tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Menyelamatkan orang seperti memadamkan api. Akan lebih baik jika dilakukan lebih awal. Apakah kamu tahu di mana Sein-mu berada? Tanya Long Chen. Saya hanya bisa menyimpulkan arahan umum berdasarkan aura ras saya. Jika kami menemukan lebih banyak orang saya, akan lebih mudah untuk melacaknya. Karena luka-lukanya, lokasinya dirahasiakan bagi kami. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang melakukan pencarian jiwa secara paksa, mereka tidak akan dapat mengetahui posisinya, jelas Bali. Long Chen mengangguk. Itu adalah keputusan yang tepat. Ayo pergi. Long Chen langsung memanggil sayap kunpengnya. Haruskah kita menunggu Nona muda bangun? Tanya Bali. Siapa yang tahu kapan dia akan bangun? Mungkin 3-5 tahun atau 3-5 abad. Bisakah kamu menunggu selama itu? Tanya Long Chen sambil tersenyum. Saya kira tidak. Bali tiba-tiba menyusut hingga seukuran kepalan tangan, menyatakan permintaan maaf atas kekasarannya saat mendarat di bahu Long Chen. Tentakel kemudian keluar dari sisiknya dan melilit Long Chen. Sayap kunpeng Long Chen bergetar, dan kekosongan itu langsung meledak. Ruang kemudian berputar di sekitar mereka saat mereka melesat. Bali menjerit kaget karena belum pernah mengalami kecepatan mengerikan seperti ini sebelumnya. Pemandangannya sudah berubah hingga tidak bisa diketahui di mana mereka berada. Ia hanya mengandalkan kekuatan spiritual untuk merasakan lokasinya. Untungnya, Long Chen memiliki sinar surgawi ungu yang kuat, membungkusnya di sekitar Bali dan Little Crane. Oleh karena itu, bahkan pada kecepatan tinggi, mereka tidak merasakan tekanan apapun atau mendengar suara angin. Tuan, mungkin Anda harus berjalan lebih lambat dan menghemat energi Anda, saran Bali.
Long Chen baru saja melalui pertempuran melawan banyak orang abadi, dan sekarang, dia terbang dengan kecepatan tinggi, pasti menghabiskan banyak energi. Bali khawatir jika dia bertemu musuh di sepanjang jalan, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Tidak dibutuhkan. Kecepatan ini tidak berpengaruh pada kekuatanku, kata Long Chen. Kecepatan mereka saat ini hanya sekitar 70% dari kecepatan maksimumnya, jadi itu tidak menimbulkan beban apapun baginya. Selain itu, dalam pertempuran sebelumnya, Long Chen hanya menggunakan kekuatan darah tertinggi 7 warna miliknya, dan akan pulih dalam 1 hingga 2 hari. Sementara itu, dia masih memiliki darah ungu, darah naga, dan energi astral di gudang senjatanya. Bahkan jika dia didorong hingga batasnya, dia masih memiliki Lei Linger dan Huo Linger. Keduanya cukup kuat untuk menghadapi apapun yang setara dengan pertarungan terakhir tadi. Dengan kata lain, selama dia tidak bertemu dengan para Sein, Long Chen tidak takut pada siapapun. Bahkan jika dia tidak dalam kondisi puncaknya, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi siapapun. Mendengar itu, Bali kaget sekaligus terharu. Kekuatan Long Chen bahkan mungkin melebihi ekspektasinya saat ini. Tidak pernah bermimpi akan seberuntung itu. Langit sebenarnya telah memberkati ras roh bumi mereka dengan penolong yang begitu kuat. Sekarang, masih ada harapan bagi mereka. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Fokus pada merasakan arah, kata Long Chen. Bali buru-buru fokus pada hal itu. Baru setelah menyebarkan akal sehatnya barulah ia menyadari bahwa Long Chen melaju terlalu cepat. Beberapa orang dari rasnya yang ia rasakan sudah terlempar ke kejauhan. Tuan, ke kiri. Ada banyak sekali orang dari rasku. Pelan-pelan sedikit, teriak Bali tiba-tiba. Long Chen segera melambat dan pergi ke arah yang ditunjukkan Bali. Mereka dengan cepat melihat cahaya surgawi meledak di depan mereka. Tidak baik, rakyatku sedang diserang, teriak Bali. 4405. Ratusan ahli humanoid dengan sayap hitam di punggung mereka menggunakan busur mereka untuk bertarung di medan perang, memancarkan aura duniawi saat mereka bertarung. Di antara mereka ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. 3 ahli abadi memimpin serangan, mundur secara strategis sambil berjuang untuk mencegah musuh mengepung mereka. Namun, kekuatan lawan sangat banyak jumlahnya, dengan cepat mendekat untuk melakukan pengepungan. Setelah dikepung, tidak akan ada jalan keluar. Saya akan menggunakan pengapian darah roh bumi untuk menghentikan mereka. Melarikan diri, teriak salah satu pakar abadi itu. Tidak, aku akan melakukannya. Kamu adalah satu-satunya yang bisa memimpin semua orang keluar, teriak 2 ahli abadi lainnya. Diam, sekarang bukan waktunya untuk memamerkan semangat pengorbanan Anda. Saya satu-satunya yang mampu menghentikan mereka. Kalian berdua tidak cukup kuat. Cepatlah, atau semua orang akan mati seperti ini, raung ahli abadi itu. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba layu, dan intensitas auranya berlipat ganda. Melihat dia begitu tegas, 2 ahli abadi lainnya diliputi rasa sakit dan kesedihan. Penggunaan kemampuan surgawi ini akan meningkatkan kekuatannya, namun begitu energi intinya habis, ia akan menghadapi kematian yang tak terhindarkan. Makhluk hidup lain yang memegang busur dipenuhi amarah dan kebencian, tapi terlalu banyak musuh yang harus mereka bunuh. Berlari, 2 ahli abadi lainnya langsung meraung marah dan membagi kelompok mereka menjadi 2, menyerang blokade dari 2 arah berbeda. Kamu ingin pergi, teruslah bermimpi. Beritahu kami keberadaan Yeling dan kami akan menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, kami akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Saat itu, kekosongan itu meledak. Saat lusinan pakar abadi muncul sekaligus, satu-satunya jalan mundur mereka tertutup rapat. Dengan tambahan ahli abadi baru di medan perang, pengepungan telah selesai. Sudah berakhir. Pakar abadi yang telah menyulut darah esensinya langsung menjadi pucat karena putus asa. Dia berhenti menyalakan darahnya. Menyalakan darahnya menggandakan kekuatan tempurnya, memungkinkan dia untuk sementara waktu menahan 9 ahli abadi agar semua orang bisa melarikan diri. Namun, dalam sekejap mata, lusinan bala bantuan kuat muncul, jadi dia benar-benar putus asa dan menyerah. Sambil memegang palu perang raksasa di tangannya, makhluk abadi besar dengan 2 tanduk emas di kepalanya berteriak dengan dingin. Di mana Yeling? Aku akan menyelamatkan nyawamu jika kamu memberitahuku. Kamu ingin kami menjual Sein kami. Teruslah bermimpi. Ras roh bumi kita tidak akan pernah menghasilkan pengkhianat apapun, teriak para ahli abadi dari ras roh bumi. Mereka tiba-tiba melepaskan busurnya, dan aura mereka menjadi tidak stabil. Mereka meledakkan dirinya sendiri. Terkejut dan marah, ahli abadi bertanduk itu ingin menghentikan mereka, tapi dia tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, ketiganya meledakkan diri pada saat yang bersamaan. Karena mereka lebih memilih mati daripada menyerah, jika ahli abadi bertanduk itu menyerang sekarang, kemungkinan besar dia tidak akan bisa menghentikan ledakan mereka dan malah terluka parah. Tiba-tiba, kehampaan itu meledak, dan 3 pancaran cahaya surgawi 7 warna melesat, menembus dada mereka. Akibatnya,
Ketiganya berhenti menggembung dan menyusut kembali, ledakan diri mereka tiba-tiba terhenti. Makhluk bertanduk itu senang karena seseorang berhasil menghentikan mereka. Di sisi lain, 3 ahli abadi dari ras roh bumi merasa bingung. Mereka tidak punya waktu untuk mempertimbangkan perubahan ini atau bahkan bertanya-tanya mengapa orang ini menghentikan perjuangan terakhir mereka tanpa menimbulkan luka yang berarti. Tiba-tiba, mereka mengangkat busur ke arah bangsanya sendiri. Jika peledakan diri mereka diganggu, baiklah. Namun, mereka harus mencegah orang-orang yang basis kultivasinya lebih lemah ditangkap hidup-hidup. Itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi rahasia mereka. Pemimpin ras Hao Feng, jangan gegabah. Ras Earthmound ada di sini untuk membantu Anda. Saat itu, suara gembira terdengar, dan hembusan angin bertiup ke seluruh dunia, menimbulkan gelombang debu. Mereka melihat seorang pria berambut panjang berjubah hitam. Makhluk hidup berbentuk bola kemudian melompat dari bahu pria ini dan langsung menjadi bola sepanjang 3 kaki. Pria berjubah hitam ini secara alami adalah Long Chen. Saat bergegas ke sini, dia menggunakan pedang 7 puncaknya untuk menghentikan peledakan diri mereka tanpa merusak intinya. Hao Feng kaget melihat Bali, tapi kemudian dia berteriak dengan putus asa. Ras Earthmound, apa yang sedang kamu lakukan? Berlari. Ras Earthmound tidak kuat. Mereka memang mempunyai keahlian khusus dalam hal berlari untuk menyelamatkan nyawa mereka, tapi itu saja. Datang ke sini sekarang tidak ada bedanya dengan mengiring dirinya sendiri menuju kematiannya. Pemimpin ras Hao Feng, jangan takut. Ras Earthmound saya telah menemukan penolong yang kuat yang dapat menjamin keselamatan semua orang, teriak Bali dengan percaya diri. Siapa kamu? Setelah melihat Long Chen, para ahli di medan perang tercengang. Long Chen belum mengeluarkan auranya, tetapi basis kultivasinya jelas hanya berada di ranah World King. Namun, cara dia tiba sangat mengejutkan, membuat semua orang merasa bahwa dia tidak dapat diduga. Long Chen hanya mengangkat tangannya dan melemparkan pedang 7 puncaknya. Ia langsung melintasi ratusan mil untuk menembus kepala orang itu. Tidak menyangka Long Chen akan tiba-tiba menyerang, saat ahli abadi bereaksi, dia sudah mati. Darah tertinggi 7 warna Long Chen belum sepenuhnya pulih, membuatnya tidak dapat menggunakan teknik penyalaan darah lagi. Namun, ia masih bisa menggunakan serangan diam-diam seperti ini. Set, Long Chen mengangkat jarinya dan menempelkannya ke bibirnya. Adik perempuanku sedang tidur, tolong diam. Jika kamu membangunkannya, jangan salahkan aku karena kejam dan membunuh kalian semua. Mencari kematian. Melihat Long Chen membunuh salah satu dari mereka dengan begitu santai dan kemudian bertindak seperti ini, para ahli abadi lainnya sangat marah. Segera, puluhan pakar abadi menembak Long Chen di bawah pimpinan makhluk hidup bertanduk. Betapa bodohnya, Long Chen memegang bangau kecil di tangan kirinya. Melakukan yang terbaik untuk tidak mengganggunya, dia hanya memanggil teratai api seputih salju di tangan kanannya. Teratai api pemusnahan dunia. Boom! Teratai api itu melesat keluar dan meledak di antara barisan musuh, api sedingin esnya melahap semuanya. Selain para ahli abadi, yang lemah dimusnahkan. Namun, bahkan para ahli abadi yang masih hidup pun diselimuti oleh embun beku yang membara, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan teror. Kesempatan bagus. Penatua bernama Hao Feng segera mengangkat busurnya, dan anak panahnya menembus dada makhluk hidup bertanduk yang mencoba menangkis api. Para ahli ras roh bumi lainnya juga mengambil kesempatan ini untuk melepaskan semburan anak panah ke arah para ahli abadi lawan. Para ahli abadi itu berteriak ketakutan dan melarikan diri demi nyawa mereka. Sayangnya, ahli ras roh bumi yang lebih lemah tidak mampu memberikan luka fatal pada mereka. Hanya beberapa lusin dari mereka yang terbunuh oleh panah, dan sisanya melarikan diri dengan menyedihkan, masih terbakar. Melihat mereka melarikan diri, Hao Feng tidak mengejar mereka dan langsung datang ke sisi Long Chen. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Ras roh bumiku tidak akan pernah melupakan ini.